Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya memang tadinya juga nggak mau mengakui gitu ya bahwa tidak mau, selalu menyangkal gitu bahwa itu sakit kanker. Tapi ketika mengetahui bahwa itu gejalanya seperti itu, kanker di payudara, puting masuk, terus ada tanda-tanda yang menyebabkan sakit-sakit yang luar biasa. Terus saya berikhtiar, tentunya harus berikhtiar dan sering lihat di TV juga. Jadi saya mencari Ustadz Danu untuk bisa mencari berikhtiar gitu. Dan alhamdulillah akhirnya qadarullah ditemukan dengan Ustadz Danu. Dan prosesnya bagaimana? Panjang, dan jadi mungkin pasti tidak mungkin hanya satu kali bertemunya. Ada beberapa kali pertemuan yang memang diskedulkan untuk mencapai niat-niat tersebut. Jadi pertama memang sakit sekali, terus saya dapat nasihat, banyak-banyak istighfar, karena pasti ada saja salah-salah yang saya perbuat. Jadi karena oleh Ustadz Danu juga disampaikan kalau kita ada sakit pasti ada salah kita, pasti ada yang salah. Nah, cuman kita entah nggak tahu, entah tambeng, jadi salahnya nggak fokus juga salah apa gitu. Jadi kalaupun mau minta ampun gara-gara salah apa, kita nggak tahu juga salahnya salah apa. Apa karena memang tambeng, atau karena memang pura-pura nggak tahu, atau memang menyangkal gitu biasanya. Tapi Ibu ketika mengalami sakit kanker kemarin, apa sekaligus berobat dengan secara medis Bu atau ke dokter? Iya, sempat sih medis sedikit, tetapi kok saya merasakan banyak sekali, sering saya mendengarkan siarannya Ustadz Danu, sehingga saya pikir-pikir saya harus ikhtiar yang satu ini gitu. Jadi ada saya keyakinan gitu melalui Ustadz Danu, saya berikhtiar untuk mencari yang lebih baik. Subhanallah Ustadz, itu bagaimana tentang sakit yang tempo hari Ibu Indah alami Ustadz? Iya, ya seperti yang biasanya kan amarah yang kanker itu kan marah yang berlebihan, meledak berlebihan kepada orang-orang di dekat. Yang pertama biasanya sama orang tua, kalau sama orang tua enggak ya sama suami, kemudian sama orang sekitar ini orang kerja. Nah memang saya bertanya, biasanya itu hanya 3 hal ini aja yang kuat, dan marahnya betul-betul kuat. Jadi bukan marah-marah jengkel-jengkel biasa kayak Mbak Elmira jengkel itu hanya kiste aja munculnya. Tapi kalau itu jadi marah beneran ya beda lagi sudah. Nah Bu Indah ini memang beliau marahnya kuat sekali, khususnya dengan suami. Sama suami juga ya, sama di tempat kerja juga sama gitu. Jadi dua kesalahan yang cukup besar ini ya memang harus dimohonkan ampunan kepada Allah Ta'ala. Memang itu harus kepada suami, umpamanya suaminya itu bagaimana, ya bisa aja namanya seorang istri marah sama suami itu gara-gara menghadapi persoalan, di mana persoalan suami itu nggak bisa menyelesaikan atau gimana karena memang barangkali dulunya temperamen, ya begitulah namanya juga temperamen, ngangeng kalau nggak diem nanti kalau bisa keluar ngangeng seperti itu kan tahun demi tahun kan dilalui dengan tidak terasa sebenarnya. Sama, selain sama suami, nanti tempat kerja sama, nggak cocok ya keras lah istilahnya, kaku, keras, emosi. Nah akhirnya di situ kemarahan yang kuat diledakkan terus-menerus, akhirnya Allah memberikan ujian yang bentuknya musibah, yaitu kanker pada payudara beliau. Nah itulah cara Allah mengingatkan agar beliau itu kembali ke jalan Allah aja. Bukan Allah marah, enggak, hanya dikasih gambaran jangan kamu ulangi lagi, ini loh tak kasih penyakit ini, maksudnya Allah itu seperti itu aja. Ustadz, butuh proses berapa lama sih sehingga akhirnya Ibu Indah bisa membaik? Saya itu tidak bisa menceritakan proses butuh berapa lama, karena tingkat emosi seseorang itu yang menjadikan lama dan tidaknya penyakit itu hilang. Kalau kalau pindah punya sifat kaku, kemudian keras gitu, kemudian emosional. Nah 3 sifat ini kalau memang itu dulu mendominir setiap saat di dalam pekerjaan, setiap saat di rumah tangga, ini kan intensitas penyakitnya kan jadi tambah tinggi kalau hampir setiap hari emosi
Ketemu sama suami aja maunya mau makan aja suaminya kalau diperbolehkan makanya loh. Nah itu kan jadi marah, walaupun diem tapi kan marah itu kebaca sama malaikat atid, sehingga itu ditulis. Nah sehingga itu yang menjadikan sembuh cepat dan tidaknya itu tergantung dari intensitas kemarahan dulunya. Jadi bukan karena saya enggak, tetap kalau mamanya Bu Indah itu mohon ampun serius, tulus, kemudian berubah, yang dengan suami dulunya itu gampang emosi atau gampang jengkel walaupun disimpan, berubah dengan suami itu bisa senyum. Yang dulunya di teman-teman kerja kalau salah itu langsung keras, kaku, begini begitu. Sekarang itu ada yang salah itu ya senyum, dinasehatin nggak boleh seperti ini. Jadi yang baik-baik. Nah, intensitas yang ini dikembalikan sebenarnya. Jadi beliau akan menghadapkan dosa di hadapan Allah sama menghadapkan amal soleh beliau. Nah, ini yang akan menjadikan nanti di innal hasanati yudhibnas sayyi'ah. Jadi sesungguhnya amal perbuatan baik itu akan mengurangi perbuatan buruk. Jadi amal soleh beliau itu nanti akan dilihat oleh Allah Ta'ala dengan perbuatan buruknya. Kalau amal perbuatan baiknya itu terus meningkat, ya ini kesalahan-kesalahan dulu dimohonkan ampunan ya bisa dihilangkan. Dan kalau itu bisa cepat, insya Allah penyakitnya sembuhnya ya cepat. Amin. Insya Allah seperti itu. Nah makanya kalau tadi Bu Indah cerita dulu putingnya ambles ya, memang itu ciri dari penyakit kanker, karena beberapa orang wanita yang saya tanya itu betul-betul memang putingnya masuk istilahnya. Jadi beliau ya setelah ini ya alhamdulillah putingnya bisa keluar lagi normal, jadi nggak diapa-apain gitu, maksudnya ya oh ini sudah keluar, berarti proses kesembuhan ini sudah mulai jadi, dan sakit yang dulunya kenceng itu bisa bisa berkurang, sangat berkurang. Dulunya kan intens sakit itu, hampir setiap saat itu mulai berkurang. Berapa minggu, bulan tidak sakit, nanti sakit beberapa hari, seperti itu mulai berkurang. Yang dulunya intens jadi berkurang. Insya Allah seperti itu. Ibu Indah sendiri ketika sudah mendengarkan nasihat daripada Ustadz Danu, apakah kestabilan emosi? Tadi kan kalau Ustadz menyampaikan bahwa sakit kanker ini bisa dipicu karena amarah yang terpendam ataupun yang dilampiaskan, apalagi untuk emosi dari itu, apakah merasa lebih baik atau lebih stabil, Ibu Indah? Wah, jauh sekali ya rasanya. Saya juga dapat dari Ustadz Danu kalau luar biasa pertemuan dari pertemuan bulan pertama kedua itu langsung turun, dan sekarang sih relax jadinya kalau ketemu persoalan gitu bisa relax gitu, karena tahu paling basic adalah kita harus bisa menerima itu dengan baik, istighfar banyak-banyak, memohon ampunan terutama yang paling luar biasa, karena tapi saya tetap harus optimis untuk itu, jadi saya selalu optimis, minta ampun. Karena itu satu kuncinya, hanya itu minta ampun untuk, jadi bukan minta sembuh tapi minta ampun. Minta ampun sama Allah. Jadi berlebih berdamai pada keadaan. Tadi kalau saya sempat menanyakan emosi Ibu adalah lebih terkendali dan Ibu dapat lebih berdamai dengan keadaan ya Bu ya. Ketika sudah keadaan membaik, ada rasa-rasa yang timbul nggak Bu kira-kira? Saya mau menanyakan juga kepada Ustadz Danu. Ini sekarang kadang-kadang nggak kerasa sama sekali, nggak ada sakitnya sama sekali gitu. Tapi sekali-sekali waktu ada aja, cubit-cubit sedikit, terus saya langsung cubit sedikit itu saya istighfar. Pasti ada yang salah nih, ada yang salah, atau ada yang kurang, atau ada yang nggak benar ini. Jadi saya langsung istighfar. Jadi saya merasakan bahwa itu tanda-tanda yang bahwa pasti saya harus istighfar, harus kembali lagi, harus ingat lagi. Itu ditegur sama Allah gitu ya. Dengan cara seperti itu. Jadi ya mudah-mudahan cubit sedikit. Pertanyaan saya malah siapa yang nyubit ya? Gimana Pak Ustadz supaya nanti supaya nggak kambuhan lagi gitu? Ya kalau memang bisa nggak kambuh itu jelas kekakuannya dengan suami harus belajar dihilangkan, jadi lebih santai. Kerasnya dengan suami, ini enggak dengan suami ya, di kekakuan dan keras dan amarah dengan suami maupun di tempat kerja itu harus benar-benar belajar dihilangkan. Saya cerita belajar karena seseorang untuk menjadi baik itu tidak bisa seperti orang membalik telapak tangan, jadi tetap belajar. Kalau tadi sudah cerita ada jenut-jenut tapi enggak kerasa sakit, tapi beliau cerita saya harus istighfar, mohon ampun sama Allah, itu yang baik. Karena cara Allah itu seperti itu, yang dulunya kan sakit sampai nangis-nangis, ini kan hanya cuma rasanya kayak dicubit sedikit, itu kan bukan sakit yang besar, tapi langsung ingat
saya harus minta ampun sama Allah Ta'ala. Nah, itu yang lebih bagus. Itu jawaban bagus. Harusnya memang pemirsa juga sama. Kalau pemirsa itu sakit, jangan berpikir langsung ke dokter. Takutnya kita menduakan Allah dengan dokter, Allah, kan ya. gitu. Tapi cobalah introspeksi dulu, minta ampun dulu pada Allah Ta'ala, seperti itu. Pak Ustadz, kalau misalkan nih kayak sebelumnya kan, sebelum saya berpikir ini jantung di dada kiri saya berpikir ke sana juga sih. Itu seperti Bu Indah ya, nauzubillah min zalik ya. Saya berpikir kadang iya jangan-jangan ini kanker gitu dok. Tapi setelah saya periksa tidak ada benjolan, tidak ada, tapi lebih ke berat di dada gitu. Ya sesak di dada. Pertanyaan saya ini, saya mau tanya yang berikutnya nih. Sesaknya gimana sekarang? Sekarang. Yang tadi kan sudah mulai berkurang nih enaknya. Sekarang gimana? Sekarang sih kayak sebetulnya sih tidak sesak, tapi kayak semacam beban gitu loh Pak Ustadz. Beban yang ada di sini, terus kayak semacam nempel, ada beban di sini yang nempel gitu. Ada gajah nih. Iya. Rasanya seperti itu. Ada gajah di dada. Jadi kayak seperti itu, kayak sesuatu yang mendorong gitu, ada dorongan di sini gitu. Oh gitu ya. Ya itu yang salah satu yang kita takutkan, umpamanya kita anggap umpamanya itu sihir, gimana Mbak? Ya sempat berpikir seperti itu, tapi kita kembalikan lagi, malah karena saya kan orang awam di bidang sihir kan, saya tidak tahu sama sekali tentang sihir kan. Kemudian dia udah kesini aja. Lama-lama kok aku malah kayak semacam orang yang musyrik gitu, harus membeli ini, malah ngabiskan waktu dan menghabiskan materi juga kan Pak Ustadz. Kemudian ya Allah, apa yang harus aku lakukan ketika di situ? Barulah, memang saya dulu juga ngefans sama Ustadz Danu, terima kasih ya Mensi ya sudah diundang ke sini. Jadi sekalian alhamdulillah. Nah, ketika di situ juga saya ya lebih mengikhlaskan diri saya untuk berpasrah kepada Allah gitu. Ya Allah, ya udahlah, apapun kehendak Allah, ya udah saya pasrahkan saja gitu. Tapi tetap aja Pak Ustadz, walaupun saya seperti itu, ada di dada saya rasa sakit, dan itu memang saya khawatir apakah ini kanker atau jantung. Iya, kalau itu memang mau dituntaskan, coba kalau itu sihir, kita kembali jalan Allah. Kira-kira ini sudah saya ajak ikrar ya. Kira-kira Mbak Elmira ini mau ndak mendoakan orang yang berbuat zalim melalui sihir kepada Mbak Elmira ya? Iya, alhamdulillah. Itu didoakan agar diampuni dosa-dosanya oleh Allah Ta'ala. Dan doa itu nanti dilantunkan setiap kali Mbak Elmira selesai sholat. Mbak Elmira mau ndak mendoakan orang yang berbuat zalim melalui sihir agar diampuni dosa-dosanya oleh Allah Ta'ala? Mau? Ikhlas? Insya Allah. Lillahi Ta'ala? Lillahi ta'ala. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan. Amin ya. Nah sekarang saya tanya, beban yang masih bersisa di sini gimana? Sekarang? Sekarang, habis kita ngobrol ini, habis ini. Alhamdulillah, tapi kadang suka timbul. Jangan bilang tapi kadang suka timbul, kan kemarin. Sekarang sudah nggak ada. Nah, saya kan tanya sekarang. Sekarang Udah enak, lu langsung kelihatan dengan yang tadi beda? beda. Oh alhamdulillah. Jadi nanti tolong, memang itu insya Allah ada sihir, nggak usah curiga sihir itu dari siapa, tapi didoakan. Doanya kurang lebih begini, ya Allah, jika di dalam tubuh saya ada sihir dari orang yang berbuat zalim kepada diriku, aku mohon kepadamu ya Allah, ampuni dosa orang yang berbuat zalim kepada diriku melalui ilmu sihirnya. Ampuni dosa-dosanya ya Allah, ampuni dosa-dosanya ya Allah, ampuni dosa-dosanya. Amin. Paham? Sangat ingat? Sangat. Sekarang gimana sekarang? Long? Insya Allah. Alhamdulillah. Ya mudah-mudahan nggak usah punya pikiran siapa yang bikin, tapi yang jelas kesembuhan itu haknya Allah Ta'ala. Masya Allah. Amin. Ibu, karena kita sudah di penghujung acara, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi ke Ustadz? Singkat? Ini aja Pak Ustadz, mungkin setiap kali kan istighfar itu paling utama gitu. Untuk supaya saya bisa semakin bersih lagi, mohon nasihatnya.
Iya, kalau memang semakin bersih itu kan tadi saya sudah cerita tergantung intensitas amarah. Jadi semakin dulunya amarahnya kuat, intensitasnya tinggi, ya sekarang Ibu Indah itu diminta oleh Allah Ta'ala, maukah dengan kondisi yang dulu diperangi dengan amal soleh, dengan mohon ampunan kepada Allah Ta'ala itu serius, tulus, dan kontinu. Kontinu itu tidak hanya pas lagi sakit, pas betul-betul tafakur pada Allah Ta'ala itu mohon ampun malahan. Tidak dalam kondisi sakit pun tetap mohon ampun. Nah di sini kan beda. Jadi kesannya nanti kalau Bu Indah itu ada sakit, mohon ampun dikiranya itu minta sembuh. Tapi enggak, kondisi enggak sakit pun Bu Indah tetap mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Dan itu kontinu, bisa seperempat jam, bisa setengah jam, terserah waktunya Bu Indah. Mau malam hari, mau pagi hari, mau habis sholat umpamanya sholat duha umpamanya, silahkan mana waktunya yang sangat pas. Tidak dalam kondisi sakit, tetapi Bu Indah betul-betul mohon ampun dengan tulus. Di situ Allah tersenyum. Ini yang akan menjadikan obat bagi Bu Indah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ibu terima kasih banyak ya Bu ya atas pengalaman dibagikan. Alhamdulillah sehat selalu ya Bu ya. Amin, Mbak amin. Elvira, terima kasih Sama-sama, banyak. terima kasih Sehat selalu banyak. juga. Ustadz singkat saja mungkin kesimpulan untuk kita pada hari ini. Ustadz silahkan. Sampai Iya, memang kalau memang temanya tadi adalah kanker, memang betul. Dari negara barat pun, dari ahli para pengobat itu juga sampai sekarang belum pernah ketemukan kanker itu apa penyebabnya. Tapi insya Allah dari sisi akhlak dari agama kita, agama Islam, mudah-mudahan ini adalah izin dari Allah Ta'ala melalui saya. Barangkali saya cerita, penyakit kanker itu bisa muncul dari persoalan rumah tangga, bisa muncul dari keadaan sehari-hari di mana kita itu melakukan amarah yang kuat sekali di lingkungan tersebut. Berarti di situ ada kekakuan, di situ ada kekerasan, di situ ada emosi. Nah, kalau itu ada beneran, ya siap-siap nanti terkena kanker. Kalau ingin tidak terkena kanker, janganlah kaku, janganlah keras, janganlah marah. Sesuatu yang ada di hadapan kita yang tidak mengenakkan kita harus diingat, inilah ujian dari Allah Ta'ala untuk kita. Jadi harus disikapi dengan baik. Mudah-mudahan itu manfaat. Amin ya rabbal alamin. Ustadz terima kasih banyak. Insya Allah kita bertemu lagi Ustadz.